Halo YouTubers, jangan meremehkan bagian ini ya, karena tanpa editing yang bagus dan yang benar, video kita bisa kehilangan nyawa dan hanya menjadi barisan gambar dan suara tanpa makna. Simak terus. Buat konten kreator kayak kita, proses editing itu salah satu pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan buat teman-teman yang menyerahkan videonya ke editor alias nggak ngedit sendiri, harus tahu video editing itu ngapain aja, cara kerjanya gimana, faktor penting apa aja, dan seterusnya. Idealnya dalam sebuah proses produksi video editor itu harus dipegang khusus oleh seorang atau bahkan masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian pekerjaan. Ada editor offline, online, grading color, bagian audio mixing, special effect, intro, 3D grafis, segala macam. Nah, YouTuber semua diborong sendiri. Dari syuting jadi pemainnya juga, ngedit, ngelola channel, urusan administratif, berinteraksi, dan pekerjaan lain sebagai konten kreator di YouTube. Jadi wajar aja kalau kita sebenarnya butuh waktu, butuh belajar karena semua hal tadi memerlukan keahlian khusus. Nah, berikut beberapa kesalahan yang harus dihindari saat kita mengedit video. Nomor 1, tidak berpikir edit saat syuting. Jadi sebenarnya proses editing itu udah dimulai saat kita syuting. Kita mikirin ini karena nanti bakal dipakai nggak ya? Perlu nggak ya? Jangan sampai kita kekurangan footage atau kelebihan footage saat merekam gambar. Kalau kebanyakan footage artinya akan semakin banyak yang harus dilihat, harus diedit. Belum lagi kalau kita nggak bisa nahan godaan, semua pengen dimasukin. Videonya jadi kepanjangan. Bikin video gak enak buat ditonton. Jadi harus tahu benar kebutuhanmu mau bikin video apa. Jadi akan menghemat waktu baik saat syuting maupun editing nanti. Nomor 2, langsung edit tanpa persiapan. Nggak bikin coret-coretan dulu, mau bikin apa, target dan tujuannya apa, dan cerita apa yang ingin dibangun. Apa yang ingin penonton rasakan, apa yang ingin penonton pahami, dan apa yang ingin penonton lakukan saat menonton videomu nanti. Bikin storyline dulu sebagai panduan saat kamu nanti mulai mengurutkan dan memotong video. Walaupun kita bisa berimprovisasi saat ngelihat kumpulan video hasil syuting yang ada, tetap aja harus diperkuat dengan cerita yang dibangun. Nomor 3, nggak fokus di konten dulu. Sekarang kan biasanya kalian pas ngedit ngapain dulu? Langsung cemplungin semua ke footage ke timeline, kasih intro di depan, kasih outro di belakang, render, proses. Gampang kan? Itu yang banyak terjadi. Kita langsung nyemplung ke aplikasi editing, ngurusin warna, suara, efek, dan sebagainya, tapi lupa bagian penting yaitu konten video. Ingat ya, retensi penonton di YouTube itu dinilai. Kunci dari retensi ada di konten video yang dibangun di editing. Fokus dulu di situ, untuk masalah pernak-pernik belakangan aja. Video yang saat ini bisa rame, bisa viral karena biasanya retensinya bagus. Kalau kita ngedit bagian itu dulu yang kita pikirin, bukan dari jalan ceritanya, akan memperlambat kinerja juga. Karena efek dan sebagainya itu menguras hardware mesin editing kita. Nomor 4, bagian ini saya juga sering kacau ya, file management. Nyari file di laptop saya tuh kayak nyari garam di lautan. Susah banget. Satu episode kadang filenya di mana-mana. Akhirnya mumet sendiri, jangan ditiru ya. Nanti saya akan belajar lebih rapi lah bikin folder untuk setiap projectnya. Master video di tempat khusus, file project dibuatin folder lagi, hasil render juga sediakan tempat khusus. Mau di HP, mau di laptop sama aja. Mesti rapi bikin folderingnya. Kalau kita udah punya template khusus untuk setiap project editing, akan lebih mudah saat kita bekerja. Background di sini, grafis di sini, screen capture di sini, dan seterusnya. Kerapian akan mempercepat dan mempermudah kita dalam bekerja. Nomor 5, salah menggunakan musik. Background musik itu bisa bikin bagus kalau makanya benar. Musik salah satu cara paling gampang untuk membangun nuansa dan mood dalam sebuah video. Kesalahan memilih musik ini biasanya karena kita sering kali menggunakan musik kita suka, bukan dari yang cocok dengan adegan. Gue sukanya lagu ini nih, masukin video pas kita ngedit. Padahal sebenarnya nggak cocok. Atau cuma karena lagi tren, lagi rame model musik begini, ikutan pakai. Videomu jadi pasaran. Atau dari pengaturan volume aja bisa bikin lain cerita. Yang seharusnya pelan malah kenceng, yang harusnya kenceng malah terlalu pelan. Nggak cocok lagi. Bukannya mood yang terbangun, malah bisa bikin kesel penonton. Nomor 6, ngeditnya overdosis. Mentang-mentang punya banyak efek transisi, cemplungin semua deh.
Kasih zoom in, zoom out, nyambung nggak nyambung, yang penting terlihat canggih dan kekinian. Udah gitu bangga lagi. Bangga sama tempelan transisi. Jadi kamu tuh bikin apa sih sebenarnya? Mau bikin edit video atau kumpulan transisi sama efek? Belum lagi efek suara. Adegannya apa, tiba-tiba ada suara-suara kartun misalnya, orang ketawa yang penempatannya nggak sesuai sama adegan. Jadi kamu harus pikirin bener efek-efek suara tadi mau kamu pasang di mana. Waktu saya bikin sketsa komedi di Video Kopi Telu, saya mesti bolak-balik nonton ulang suara orang ketawanya itu sebenarnya pas atau enggak. Kadar lucunya mau digambarkan seperti apa. Suara ketawa ringan pas adegan ini, atau cekikikan pas adegan mana, atau tawa penonton saat ngekick banget, atau adegannya klimaksnya seperti apa. Intinya tuh bikin simple aja, tanpa kebanyakan hal yang malah bikin penonton itu teralihkan perhatiannya. Paham ya? Nomor 7, ini yang sering saya lihat, masalah pemilihan software atau aplikasi. Jadi penonton atau YouTube itu nggak peduli kamu pakai aplikasi apa, karena yang dilihat nanti adalah hasil akhirnya. Kemampuan kita untuk menguasai sebuah aplikasi editing akan menentukan cepat atau enggak, bagus atau enggak hasil editan nanti. Yang sering saya lihat itu gini, pakai ini aja belum kelar, udah loncat lagi ke aplikasi yang lain. Nggak lama, ganti lagi pakai aplikasi yang lain karena orang-orang pada pakai itu. Ya kan? Setiap aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kuasain dulu sampai mahir salah satu aplikasi yang menurutmu bagus dan bisa memenuhi kebutuhanmu. Video editor terbaik yang katanya bisa bikin macem-macem belum tentu cocok buatmu, buat alat yang kamu punya. Bang, editnya pakai apa? Sering pernah nanya gitu kan? Kalau cuma buat model video kayak gini, itu pakai apa aja jadi, pakai HP pun jadi. Aplikasi itu hanya tools, yang berperan penting adalah kreativitas kita. Pilih yang sesuai dengan kemampuan dan kondisimu. Nomor 8, teknik edit. Setiap orang tuh punya alur atau workflow editing sendiri-sendiri ya. Mau cutting dulu, mau grading dulu, mau musik dulu. Setiap orang bisa beda-beda. Semua tergantung dari banyak hal. Pengetahuan editing, jenis video yang diedit, kebiasaan, spesifikasi hardware atau softwarenya, dan macam-macam lagi. Tapi yang terpenting dari semua itu harus bisa memilih mana yang bisa mempercepat kerja editing. Kalau saya biasanya saya cemplungin dulu ke timeline semua, atur warna, atur suara, baru cutting. Karena nyawa dari video ini ada di narasi, maka saya utamakan tutorial yang saya sampaikan ini sudah sesuai sama tujuan saya, yaitu pemahaman. Kalau dari cutting udah beres, baru saya tambahkan ilustrasi. Entah itu insert infografis, screen capture, teks, narasi, efek, dan sebagainya. Setelah itu baru saya play beberapa kali untuk memastikan semuanya aman. Cara saya ini mungkin nggak cocok buat channel kalian. Misalnya video yang sudah ditempel efek atau mixing audio akan membuat komputer bekerja lebih keras, lebih berat lah. Jadi malah bisa mengganggu proses cutting karena nge-lag. Untuk itu carilah workflow atau cara kerja yang sesuai dengan kondisi kalian, yang bisa bikin cepet, efisien, dan hasilnya bagus. Jangan tergantung dengan satu cara aja, padahal mungkin ada cara lain yang bisa cocok buat kondisimu. Oke? Editing menentukan hasil akhir video. 50% nilainya dari produksi video. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.